di subscribe, klik tombol lonceng, dan jangan lupa komen ya guys, karena itu semua wajib ya guys sebelum nonton video ini. Oke? Hai guys, kembali lagi di Jaya Channel. Di part kedua ini guys, kembali lagi aku memulai aktivitas, yaitu melakukan donasi ke panti jompo ya guys, yang di daerah Kertelanggu ini. Karena seperti yang aku bilang sebelumnya, aku melakukan donasi ini setiap sebulan sekali ya guys. Dan mari kita tengok di bagian bangunan depannya guys ya, tepat di depan gerbangnya. Nanti untuk seperti apa kelihatan gedungnya akan nampak dari depan gerbangnya guys. Ini aku sudah jalan secara perlahan guys. Ngomong-ngomong nih tepatnya di jam 3 sore ya guys. Nah guys, seperti inilah nampaknya dari bagian depan. Gedungnya cukup rapi ya guys, dan tertata. Halamannya juga cukup luas. Jadi saranku bagi teman-teman yang juga ingin membantu ya guys, memberikan uluran tangan, bisa langsung mampir ke sini. Dan nominalnya tidak dibatasi ya guys. Jadi terserah kemampuan kalian berapa. Dari sekian yang diberikan kepada mereka ya, paling tidak bisa membantu ketersenjangan mereka ya guys. Untuk tampilan spanduknya seperti ini guys. Oke guys, selanjutnya di part 2 ini kita mereview lagi ya guys, Museum Bung Karno. Dan mari kita simak ya guys benda-benda unik lainnya. Dan jangan beranjak dari kursi kalian, oke? Oke guys, dari sini sudah nampak ya, dari belakang patungnya Bung Karno yang cukup besar. Dan ini di sisi belakangnya ada lagi ya guys, seperti prasasti gitu. Dari tulisannya berisikan tuangan hati dari Bung Karno ya guys. Jadi tuangan hati dari Bung Karno itu dituangkan dalam sebuah karya ya guys, seperti ini yang ada di tembok ini. Dan ini nampaknya pada sebuah lukisan Bung Karno sedang memimpin sebuah doa ya guys, di Yogyakarta. Oke guys, sekarang tepatnya aku berada di lantai 2 ya guys. Dan aku akan melompat ke lantai 3 ya guys, coba diperhatikan. Siap? Jangan tiru adegan ini ya guys, karena adegan ini memerlukan skill yang khusus. Hap. Oke guys, sudah sampai dan next ke tempat selanjutnya ya guys. Dan sekarang aku sudah di lantai 3 ya guys, dan ini ada ruangan besar di bagian dalam. Dan ini lorong bagian masuknya ya guys. Dari sini terlihat gedungnya sangat indah ya guys, tersusun rapi dan ada beberapa kursi warna merah dalamnya, seperti tempat untuk para konsultan gitu ya guys. Oke guys, seperti inilah nampak di bagian lantai 3 nya guys ya. Ini tepat di dalam perut bangunan. Dan tepat di belakang sini ada foto Bapak Jokowi dan Bung Karno ya. Di samping itu tempat ini juga sering digunakan rapat konversi gitu ya guys oleh para konsultan. Para tokoh-tokoh yang rapat di sini tidak luput dan tidak jauh dari kru-kru ataupun pengurus bangunan ini ya guys. Dan itu semua sebenarnya untuk tujuan kemajuan dari museum ini. Oh ya guys, sekedar info, Ibu Megawati pun pernah datang ke sini ya guys, dan melihat betapa megahnya gedung ini guys, dan bagian-bagian benda-benda semua yang ada dalamnya sini. Dan beliau pun sangat terkesan, bahagia dan takjub melihat semua yang ada dalam sini. Kumpulannya mendapatkan berbagai apresiasi dari segala pihak ya guys, karena semua ini tak luput dari perjuangan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Dan selanjutnya di bagian sisi sebelah tenggaranya ada lagi sebuah bangunan yang mengisikan di dindingnya berbagai foto ya guys, contoh yang seperti ada di video. Seperti contoh yang ada di depan ini guys, yaitu Ibunda Ida Ayu Nyamanrai. Dan ini ada lagi lukisan dari Ibu Fatmawati ya. Dan masih banyak lagi lukisan-lukisan ataupun foto yang menampilkan kebersamaan Bung Karno terhadap tokoh-tokoh lainnya. Fotonya masih terlihat hitam putih ya guys. Dan lanjut, ini ada lukisan seperti patung itu guys, tertempel di tembok, yaitu menggambarkan foto kebersamaan Ibu Fatmawati dan Bung Karno terhadap semua wartawan dunia di Istana Cipanas ya. Dan view bangunan dalamnya secara horizontal sepertinya guys. Cukup
menarik dan lumayan ya. Nah guys, ini dia radio peninggalannya Bung Karno ya guys. Namanya pada zaman itu adalah Telefunken. Bendanya lumayan besar ya guys. Dan di bawahnya juga ada televisi kecil guys. Nah ini ada juga batu koleksi dan guci koleksinya Bung Karno ya guys. Yang pastinya ini bukanlah batu sembarang ya guys. Seperti terukir dalamnya, kristal ini adalah koleksiku Soekarno. Ini sudah pasti benda-benda kesayangan beliau ya guys. Dan ada pojok kiri sebuah batu dan ada sebuah jaket tergantung di atas. Pastinya ini bekas kepemilikan Soekarno juga ya guys. Mungkin jaket kesayangan beliau. Setelah aku telusuri, ruangan ini cukup luas guys ya, sekitar 10 meter persegi, dan kesannya cukup lega ya, apalagi kalau dipakai foto selfie. Untuk overallnya, tempat ini sangat cocok bagi semua yang hobi ataupun pecinta sejarah ya guys. Contohnya aku sendiri. Tempat ini juga sangat recommended bagi para sejarawan ya guys. Oh ya, kata staf di sini guys, di museum ini ada sebuah ruangan yang cukup fenomenal ya guys, karena menyimpan sesuatu yang sedikit berbeda. Ya, bisa dikatakan menyimpan sesuatu yang mistis gitu ya guys. Letak ruangannya sebelah barat dari sini ya guys. Ini aku sudah jalan menuju ke sana. Kalau aku lihat guys, di pojok sana entah kenapa lampunya kedap-kedip redup guys ya, buat aku sedikit deg-degan guys. Dan semakin ke sudut ruangannya semakin menggelap. Nah ini guys, dia benda-benda peninggalan ataupun benda-benda yang disebut menyimpan unsur sakral ya guys. Di sini sudah terlihat guys sebuah lukisan di mana tergambarkan Ratu Nyi Roro Kidul ya guys. Si penjaga juga belum tahu pasti ya guys sejarah awalnya kenapa benda-benda sakral ditempatkan di sini khusus untuk di tempat ini guys. Memang biasanya sering aku lihat guys, dimanapun itu segala tempat yang mengandung ataupun menyimpan peninggalan IR Soekarno selalu ditempatkan sebuah ruang khusus yang menyimpan beberapa benda-benda sakral yang di dalamnya biasanya ada lukisan Ratu Nyi Roro Kidulnya guys. Seperti contoh guys, yang ditempatkan benda-benda di ruangan ini ada terlihat semacam bungkusan merah 2 buah ya guys, dan ada juga benda pusakanya. Semua kata-kata yang tertulis dalam prasasti di dinding ini guys, beberapanya mengandung juga unsur informasi dari beberapa media massa di kalanya guys ya, media massa dari pihak lokal maupun luar negeri ya guys. Dan lanjut lagi, di sebelah kanannya guys ada berupa prasasti tertempel di tembok ya guys ya, yang berisikan unsur amanat dari Bung Karno ya guys. Dan selanjutnya aku bergerak berjalan menuju keluar dari ruangan ini guys. Intinya guys, semua prasasti yang tertempel di tembok ini merupakan sesuatu yang kaitan dengan bangsa ini ya guys, tapi universal ya guys, semua dunia, semua negara dan bangsa guys. Kalau seandainya kita membaca secara detail, presiden kita yaitu Bung Karno sangat sigap ya guys untuk melakukan kerjasama dengan berbagai negara guys ya. Itu semua juga tidak luput demi kemajuan bangsa ini ya guys. Dan juga guys, di batu ini juga tertulis rangkuman-rangkuman perjalanan bangsa ini ya guys. Itu mencangkup mengenai lokasi di mana saja konversi pers dilakukan guys, hingga hasil dari meeting ataupun rapatnya pun tertuang dalamnya. Dan next guys, ini ada telepon zaman dahulu guys ya, tidak se-elektrik seperti zaman sekarang, tapi zaman dulu kategorinya mewah ya guys. Dan next ada TV guys, ini TV kepemilikannya asli dari Bung Karno guys, seperti inilah nampaknya zaman 40-an guys. Layarnya selalu kecil ya guys, dan ada beberapa tombol di sebelah kanannya untuk channelnya mungkin ya guys, mungkin ada aja channel itu. Dan ini ada mesin ketik kepemilikannya Bung Karno juga ya guys, sungguh unik. Ini di sengaja tidak dicat ulang ya guys, supaya lebih kelihatan asli terdahulunya. Dan ini masih jelas terlihat kursi-kursi dan rak bekas kepemilikannya Bung Karno ya guys, tempat beliau duduk ataupun menjamu tamu.
kursi yang seperti ini sudah kategori mewah di zamannya ya guys. Karena di tahun 40-an jarang sekali masyarakat punya kursi yang ada sandaran belakangnya guys. Ini ada lagi sebuah kenangan foto hitam putih ya guys, di saat Bung Karno sedang berfoto oleh petinggi yang lainnya. Dan ini ada lagi guys prasasti di mana menggambarkan Bung Karno merupakan kelulusan dari ITB Bandung tahun 1925 guys. Seperti yang kita ketahui, beliau adalah sosok yang sangat tegar dan berani ya guys, hingga segalanya tercapai nyata guys. Dan ini lanjut lagi ada amanat presiden dalam peringatan Tridasa PNI guys. Untuk realnya seperti ini, nampak seperti dalam video. Di sini sudah jelas Bung Karno menjadi pendiri dan ketua PNI tahun 1927. Mungkin seperti inilah guys ya bentuk format sertifikat pada masa itu. Dan ini lanjut kebersamaan fotonya Bung Karno dan saat remaja, dan ada juga foto saat Bung Karno sedang sungkem kepada ibunda tercinta yaitu Ide Ayu Nyoman Rayu. Masih banyak lagi guys foto-foto beliau saat bersama dengan anggota keluarga beliau. Dari keseluruhannya ibaratnya ruangan ini seperti ruangan tamu ya guys ya, karena menyimpan berbagai foto dan kenangan bersama keluarga. Nah, dan ini guys sudah terlihat jelas di prasasti tertulis emas, yaitu Bung Karno keesokan harinya akan memperingati hari lahirnya Pancasila guys. Rinciannya pun tertulis lengkap di bawahnya guys ya. Ada juga tanda tangan beliau di bagian bawah ya, seperti ini guys. Oh ya guys, ngomong-ngomong, pada hari ini yaitu hari Jumat ya guys. Kebetulan juga aku kesini tidak pada saat waktu weekend ya. Pengunjung aku lihat di sini lagi sepi ya guys, cuma ada 3 orang. Itu termasuk aku sendiri. Biasanya sih info dari si penjaga lumayan ramai dalam seharinya. Jadi lebih mudah bagiku untuk meliput semua yang ada di sisi dalam sini dan di bagian lain, dan bahkan di berbagai lantai yang ada di sini guys. Nah ini guys ada penjelasan sedikit lagi dari si penjaga guys, dari staff. Kata beliau ini adalah merupakan kursi kesayangan dari Bung Karno ya guys. Jadi seperti inilah desain kursi di tahun 40-an ya guys. Ini sangat sering digunakan beliau untuk menjamu para petinggi yang hendak datang dan membincangkan suatu hal maupun topik guys. Ini kursinya dibiarkan sepertinya guys ya, hingga robek supaya terlihat lebih alami ya guys. Oke guys, gimana? Sudah simak kan semua yang ada di dalam museum ini? Dari semua informasi yang aku berikan, aku harap kalian bisa paham dan mengetahui ya guys apa saja peninggalan dan kenang-kenangan dari presiden pertama kita yaitu Bung Karno. Jadi di perjalananku kali ini aku tutup ya guys ya part kedua ini. Dan sekarang waktunya aku kembali ke alamku. Ciao.